Huang Er, kau bantu ayah capai ambisi Sekte Kehendak Langit untuk kuasai teritori selatan saat dunia mendengar nama Sekte Kehendak Langit. Semua gemetar ketakutan, ikut ayah pulang kekuasaan yang luar biasa ini pada akhirnya harus kau warisi. Selama perjalananmu, kau telah menginjak mayat orang tak berdosa. Apa kau tidak merasa menyesal? Aku tak mau lagi jadi alat pembunuhmu. Mulai sekarang aku hanya ingin hidup biasa. 3 petapa kolam langit bawa Tuan Muda kembali. Baik. Mulai sekarang, Sekte Kehendak Langit tak ada hubungannya denganku. Bahkan 3 petapa pun bukan lawannya. Anak ini ilmu bela dirinya semakin maju. Huang Er, kemanapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu. Keluarkan perintah Kehendak Langit. Siapapun yang memberi petunjuk tentang Tuan Muda, Sekte Kehendak Langit pasti akan membantunya menjadi penguasa teritori selatan. Ini juga kan? Istriku, aku jemput kau pulang. Bebe, ayah pulang. Ayah, Bebe, Lihat semua, pengumuman darurat Sekte Kehendak Langit menantang. Pertemuan seni bela diri, Kota Sungai Ketua Pertemuan, Zhang Yuntian mengumumkan, mencari Lin Wanqing, putri kediaman pedang termasihur, ingin menikahinya untuk bersama melawan Sekte Kehendak Langit. ya ampun, pertemuan seni bela diri Kota Sungai diteror oleh dewa pembunuh ini. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan mereka. Memang Sekte Kehendak Langit menakutkan, tapi ku dengar Nona Lin juga jenius bela diri yang langka. Mungkin dia punya sedikit peluang untuk menghentikan Sekte Kehendak Langit, namun katanya sudah hilang bertahun-tahun. Kenapa Ketua Zhang mau menikahi Nona Lin? Ku dengar Nona Lin dulu di pertemuan seni bela diri saat belajar silat punya hubungan dengan Ketua Zhang. Yun Lang, kau akhirnya berubah pikiran. Cinger, ada apa? Tidak siapa-apa. Tak kusangka Sekte Kehendak Langit sampai ke Kota Sungai di teritori utara. Bu, aku mau main. Besok pagi. 早上。 Aku akan pergi dengan Bebe. Istri, kau takut dengan berita tentang Sekte Kehendak Langit ya? Tenanglah, hal itu tidak ada hubungannya dengan orang biasa seperti kita. Aku tak akan sembunyikan lagi. Sebenarnya namaku bukan Lin Qing. Aku adalah putri kediaman pedang termasihur yang sudah lama hilang, Lin Wanqing. Orang yang dicari pertemuan seni bela diri adalah aku. Apa katamu? 10 tahun lalu, saat aku belajar silat di pertemuan seni bela diri, aku kenal Yun Lang. Dia putra ketua lama. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Tapi dulu dia mau menikahi putri wali kota. Aku kesal dan merendahkan diri. Makanya kau dapat untung. Apa? Sekarang Yun Lang menjadi ketua pertemuan seni bela diri. Dan dia berubah pikiran padaku. Meski Sekte Kehendak Langit menakutkan aku, tetap ingin kembali padanya membantunya. Hal-hal ini, kenapa tidak kau ceritakan sebelumnya? Kau dan aku berbeda derajat. Aku merahasiakannya khawatir statusku akan membuatmu tertekan. Setelah makan ini, kita berpisah. Bebe akan kubawa. Kau mau pergi, aku takkan halangi. Tapi Bebe putriku. Kau tak bisa bawa dia. Chen Aliu, Bebe punya bakat silat, harus ikut aku belajar dengan Yun Lang. Bukan denganmu petani tak bisa silat yang sia-siakan bakatnya.
Bagaimana kalau aku tetap ingin Bebe tinggal? Jangan paksa aku kasar. Oh ya? Nona. 6 tahun akhirnya kami menemukanmu sembah Nona. Bawa Bebe kita pergi. Letakkan Bebe. Kenapa keras sekali? Belum bisa terekspos sekarang. Listen aku ayah Loya, ada apa denganmu? Cepat lepaskan aku ingin ayahku. Paman Jiang. Setidaknya aku dan dia punya ikatan. Tunggu dia bangun, bawa dia ke tambang pinggiran barat untuk memberinya pekerjaan. Itu sudah cukup baik untuknya. Baik. Cepat lepaskan aku ingin ayahku ayah. Berhenti. Mau kemana? Tentu saja ke kota sungai. Mulai sekarang, Nona akan bersama dengan Ketua Zhang Kau dan Ketua Zhang bagaikan langit dan bumi. Saran saya, jangan pergi mencari malu. Besok, ikut aku ke tambang pinggiran barat memberimu pekerjaan. Ini juga pemberian terakhir dari Nona untukmu. Enya. Sudah diberi muka tapi tidak mau. Kalau begitu, tetaplah di sini. Guru Ketua Zhang mengundang kita untuk bersama-sama melawan iblis dari Sekte Kehendak Langit. Menurutmu, apakah kita punya peluang? Jika putra mahkota Sekte Kehendak Langit, Qin Huang, masih ada, kita memang tidak punya kesempatan. Tapi ku dengar iblis itu sudah hilang bertahun-tahun. Mungkin kali ini kita masih punya secercah harapan. Baik, Guru, lihat. Apakah dia itu dari kediaman pedang termasyhur wakil kepala Jiang Aotian? Kekuatannya ada di 20 besar daftar petarung utara, bagaimana mungkin? Guru, lihat. Tepat telapak tangan ini yang membuatnya pingsan dalam satu serangan. Tapi orang yang menyerang sepertinya sengaja menyelamatkan nyawanya, tidak melukai organ dalamnya. Satu serangan membuat wakil kepala kediaman pedang termasyhur pingsan. Orang seperti apa yang bisa melakukan ini? Kelihatannya seperti kungfu dari Sekte Kehendak Langit. Apakah ahli dari Sekte Kehendak Langit sudah menyusup ke jantung teritori utara? Tidak baik. Cepat beritahu, Ketua Zhang dan Wali Kota Qin tutup gerbang kota sungai. Jangan biarkan orang Sekte Kehendak Langit masuk ke kota. Baik. Ayah mertua. Tuan Kota maaf merepotkan kembali sendiri ke kota sungai. Sekte Kehendak Langit raksasa ini akan mencaplok pertemuan seni bela diri milikmu Yuntian. Sekarang, apakah kau punya rencana yang baik? Tuan Kota, tenanglah. Aku sudah mengundang kembali gadis jenius dari kediaman pedang termasyhur Lin Wanqing. Dengan dia di sini, kita mungkin masih punya kesempatan. Gadis ini aku pernah mendengarnya, dia itu bibit seni bela diri yang bagus. Ini sebenarnya urusan kalian di dunia persilatan. Seharusnya aku sebagai tuan kota tidak pantas campur tangan. Tapi pertemuan seni bela diri memiliki akar yang dalam. Jika dicaplok oleh Sekte Kehendak Langit kota sungai, pasti akan kacau. Ini adalah Master Mo. Dia adalah pendekar peringkat 10 di teritori utara nanti. Dia akan membantumu. Memang Tuan Kota yang berpikiran jauh, kalian berdua. Silakan. Ketua Anda kan menantu Tuan Kota jika benar-benar melaksanakan apa yang ada di pengumuman itu menikahi Lin Wanqing. Bagaimana Anda menjelaskan kepada Tuan Kota? Tuan Kota tidak tahu soal pengumuman itu. Lagi pula Lin Wanqing itu sangat mudah ditipu. Asal beri dia janji, dia akan bekerja keras untukku setelah krisis ini berlalu. Tandang saja. Ketua bijaksana. Perintah dari Wali Kota, Sekte Kehendak Langit tantang pertemuan seni bela diri. Untuk menghindari korban, seluruh kota ditutup. Hanya boleh keluar, tidak boleh masuk. Dari mana datangnya orang desa? Kau tuli, cepat pergi. Saya orang desa, dari desa keluarga Reyes. Saya ingin mencari putri saya. Ini tempatnya cari putri, cari di tempat lain. Mau memaksa masuk?
Saya peringatkan, Ketua Lama Pertemuan Seni Bela Diri memasang formasi naga kebangkitan di gerbang kota. Siapa yang masuk tanpa izin akan mati. Inilah formasi pelindung terkenal kota sungai, formasi naga kebangkitan. Tenaga dalam yang terkandung di dalamnya sangat dahsyat, benar-benar kuat dan ganas ya. Ayah, guru, saya pulang. King Er, pulang saja sudah baik, pulang ke rumah saja sudah baik. Jika dulu aku tidak menyetujui Yuntian menikahi putri wali kota, mungkin kalian... Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Teman muda, formasi pelindung kota ini diciptakan oleh Ketua Lama Pertemuan Seni Bela Diri. Sangat kuat dan tak tertandingi, sebaiknya kau pergi, jangan sampai melukai dirimu sendiri. Guru, ada apa denganmu? Formasi naga kebangkitan telah ditembus oleh seseorang. Bukankah itu yang kau habiskan bertahun-tahun untuk formasi puncak? 10 besar petarung di teritori utara pun belum tentu bisa menembusnya. Ada seorang ahli datang. Siapa ya? Hei petani, jangan halangi jalan, cepat pergi, kalau tidak nyawamu terancam. Orang ini sepertinya tidak sederhana. Hanya petani biasa, apa bedanya? Sulit dikatakan, hanya saja aku tidak bisa memahami dirinya. Bahkan kamu tidak bisa memahaminya. Biarkan dia lewat. Baik. Kenapa biarkan petani masuk ke kota? Ayah mertua mungkin sudah pikun. Tuan Wali Kota, Guru Mo, aku sudah menyiapkan kereta kuda di dalam kota. Silakan ikut aku berdua. Seni mengendalikan pedang dengan napas. Kekuatan gadis kecil ini mungkin setara denganku. Dialah jenius terkenal, Lin Wangqing, kan? Itu Pak Pelosi tak salah lihat orang. Wangqing? Yunlang, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Selama 6 tahun ini, aku memikirkanmu setiap hari. Salam untuk Tuan Wali Kota Qin. Kukira siapa yang memecahkan formasi naga kebangkitanku? Ternyata Guru Mo, pantas saja. Bukan aku. Guru Mo, aku tidak punya keluhan. Dengan ahli sepertimu, membantu putraku. Itu adalah kehormatan bagi pertemuan seni bela diri kami. Kalian berdua, duduklah di dalam. Wangqing, akhirnya kamu kembali. Aku salah karena dulu tidak menjelaskan padamu, menyebabkanmu menikah dengan petani kasar dan melahirkan seorang... Wangqing, kamu menderita. Yunlang, semua masa lalu sudah berlalu. Aku hanya ingin tahu, asalkan aku membantumu mempertahankan pertemuan seni bela diri, apakah kamu benar-benar mau bersamaku? Tenang saja. Asalkan kamu membantuku mengusir sekte kehendak langit, apa yang kamu inginkan bukan masalah. Ibu, apa yang kamu lakukan? Bebe, mulai sekarang dia adalah ayahmu. Tidak, dia bukan ayahku. Lapor. Di luar gerbang ada seorang petani, katanya mencari anak perempuan, kami tidak bisa menghentikannya. Ayah! Chen Aliu, kenapa kamu datang? Bukankah aku menyuruh Paman Jiang membawanya ke tambang? Kenapa dia datang sendirian? Ayah, kamu datang. Jadi kamu kampungan ini yang mengambil keuntungan dari Wangqing. Seorang kampungan, bagaimana mungkin Wangqing tertarik pada orang sepertimu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengakui kamu adalah menantu keluarga Lin. Pergi. Aku datang hanya untuk membawa Bebe pergi. Bakat bela diri Bebe setara dengan Wangqing dulu. Ikut dengan orang sepertimu, yang tidak punya ilmu bela diri, hanya akan terhambat. Kamu sudah menghambat Wangqing selama 6 tahun. Apa kamu juga akan menghambat cucuku seumur hidup? Sudah.
Serahkan putrimu padaku dengan tenang, aku sendiri yang akan mengajarnya. Dalam 5 tahun dia akan menjadi putri surga berikutnya. Itu lebih baik daripada ikut dengan orang kampungan sepertimu. Sudah kubilang kembalikan Bebe padaku. Sudah ditawari yang baik, kau malah pilih yang keras. Orang-orang, tangkap dia untukku. Berhenti. Saudara muda ini, apa dendam kalian padanya? Sedikit aib keluarga, maafkan Tuan Qin. Ini memalukan, orang kampungan ini tidak tahu diri. Aku akan usir dia keluar kota sekarang agar tidak mengganggu pemandangan Tuan. Akulah yang menyuruhnya masuk kota, biarkan dia tinggal. Tuan Qin, kenapa Tuan membiarkannya masuk? Keadaan Ketua Zhang tidak baik. Apa yang terjadi, Ketua Su? Dalam perjalanan kami ke sini, kami bertemu dengan orang dari Sekte Kehendak Langit. Apa? Mereka datang begitu cepat. Sekte Kehendak Langit memiliki pendekar luar biasa. Saat kami melewati desa keluarga Reyes, kami menemukan wakil ketua kediaman pedang termasikur dibunuh oleh orang Sekte Kehendak Langit dengan satu telapak tangan. Apa? Sekte Kehendak Langit ternyata lebih kuat dari yang kukira. Pantas saja Paman Jiang belum kembali. Tidak, tunggu. Jika Paman Jiang bertemu orang sekte Kehendak Langit, kenapa dia tidak apa-apa? Sudah, jangan panik. Hari ini banyak master di sini, apalagi Wan King dan Master Mo ada di sini. Belum tentu kita kalah. Oh, ya. Kepala Cabang Sekte Kehendak Langit Valentino Silverio. Saudara-saudara, atas perintah pemimpin Sekte Kehendak Langit, saya datang untuk berdiskusi. Mengundang kalian bergabung dengan Sekte Kehendak Langit untuk tujuan besar bersama. Kami akan memperlakukan kalian sebagai kawan. Ya, jika kalian tidak mau, itu berarti kita tidak bisa bekerja sama. Nanti, apa yang suka terjadi, tidak ada yang bisa menjamin. Saudara-saudara, bagaimana pendapat kalian? Sekte Kehendak Langit kalian bertindak sewenang-wenang. Siapa yang tidak patuh dipaksa dengan kekerasan. Kalian ingin kami bergabung? Mimpi! Saya sudah tahu kalian tidak akan setuju. Jangan salahkan saya jika bertindak keras. Kalian berani menyakiti wakil ketua kediaman pedang termasihur kami? Hari ini saya akan membalaskan dendamnya. Kapan saya pernah melukai wakil ketua kalian? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui, bukan pria sejati. Konon Valentino Silverio ini adalah ahli tingkat atas Sekte Kehendak Langit. Entah siapa yang lebih kuat, dia atau pemilik lama. Bebe, ayah akan membawamu pergi. Inikah kekuatanmu? Ayah! Ya! Ini kan, jurus pamungkas telapak yin dan yang milik putra mahkota Sekte Kehendak Langit. Bagaimana kau juga bisa? Meski aku belum pernah bertemu putra mahkota, tapi aku pernah mempelajari kitab rahasia yang ditinggalkannya. Meski hanya mempelajari sedikit, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Menggambar harimau malah jadi anjing. Telapak yin dan yang kau latih sampai begini rupa. Pantaskah kau menyebut namaku? Valentino Silverio ini sampai bisa mempelajari jurus pamungkas putra mahkota Sekte Kehendak Langit. Ini jadi sulit. Aduh, celaka. Bahkan kepala kediaman pedang termasyhur pun tidak bisa melawannya. Apa bedanya kita maju dengan bunuh diri? Yang bisa bertarung dengannya di sini mungkin tidak lebih dari 3 orang. Ayah! Wan King, bajingan ini melukai ayahmu. Berani melukai ayahku? Kalian harus mati. Jangan pergi. Begitu peduli pada Wan King, masih ada perasaan ya? Saran aku, cepat lupakan saja. Kata ingin memakan daging angsa. Meski ikatan kita sudah putus, tapi aku tidak ingin melihat Bebe kehilangan ibunya begitu cepat. Turunlah, kau tidak bisa melawannya.
Wan King adalah jenius yang lahir sekali dalam 100 tahun di pertemuan seni bela diri. Apa yang kau tahu, orang kampung? Beraninya kau bicara. Aku tidak butuh peringatanmu. Wan King, tunjukkan pada mereka kehebatanmu. Tidak kusangka, putri kediaman pedang termasyhur yang sudah lama hilang kembali juga. Kudengar setelah kau pergi dari rumah, kau menikah dengan seorang petani. Setiap hari kerja di ladang. Entah masih bisa menggunakan pedang atau tidak. Diam. Pantas saja muridku. Wan King lumayan juga. Kenapa dia jadi lebih kuat? Valentino Silverio ini serius. Wan King akan kalah. Jangan pukul ibuku, penjahat. Kekuatan pedang yang sangat garang. Kalau tadi aku tidak cepat menghindar, mungkin aku sudah terluka parah. Mustahil dia. Ternyata Wan King punya cadangan. Pantas saja jenius yang lahir sekali 100 tahun. Wan King, bagus. Hayus. Kekuatan dahsyat yang mengendalikan pedang tadi, dari mana asalnya? Wan King. Iya. Ada apa ini? Kekuatan pedang garang tadi, kenapa tiba-tiba hilang? Pelan-pelan. Ibu. Orang ini memberiku rasa yang familiar. Di mana aku pernah melihatnya? Kau tidak apa-apa? Tak kusangka bahkan Lin Wanqing bukan tandingan Valentino Silverio. Kalau begitu aku khawatir Master Mo, saat ini hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Aku ingin menjajal kehebatanmu. Aku ingin melihat kehebatanmu. Guru Mo, apa masa depan mengikuti pertemuan seni bela diri? Lebih baik bergabung dengan sekte kehendak langitku. Aku akan minta pemimpin sekte memberimu posisi ketua cabang. Juga seni mengendalikan pedang dengan napas. Dia bisa mengendalikan begitu banyak pedang sekaligus. Bagus. Bagus. Pantasan gurumu. Begitu bertindak, memang berbeda. Aku pernah melihat dari jauh ketua muda kalian bertindak. Kamu bahkan tidak belajar sedikit pun darinya. Berani datang menantang pertemuan seni bela diri. Baik. Kamu layak aku mengeluarkan jurus andalanku. Ini adalah seni pusaran semesta dari sekte kehendak langit. Diciptakan oleh ketua muda mereka, Qin Huang, bisa meningkatkan kekuatan 10 kali lipat dalam sekejap. Kalau begitu gurumu dalam bahaya kan?
bahkan Gurumo pun bukan lawannya. Kalau begitu, hari ini pertemuan seni bela diri kita pasti tidak bisa lolos dari bencana. Mohen adalah andalan terbesar kalian. Sekarang meridiannya putus seluruhnya, organ dalamnya hancur. Siapapun yang tidak tunduk pada sekte kehendak langit, dia akan menjadi nasib kalian. Tidak ada yang mau ya. Sekarang bagaimana? Berani membunuh orang kediaman pedang termasihur, kamu harus membayar dengan nyawamu. Wan King, Yunlang, tolong aku. Bei. Orang jahat! Jangan sakiti ibuku! Bei, cepat pergi. Falcom adalah anak Lin Wanqing. Karena sudah datang, mati bersama saja. Cak! Tidak kira bertahun-tahun sudah berlalu, sekte kehendak langit masih tidak ada kemajuan. Siapa kamu? Mau ikut campur? Aku hanya seorang petani desa. Awalnya aku juga tidak mau urus masalah ini, tapi kamu tidak boleh menyentuh putriku. Seorang petani desa? Apa pertemuan seni bela diri kalian tidak punya orang, membiarkan seorang petani desa membela kalian? Kamu, turun. Kamu pikir kamu siapa, dasar petani desa? Berani membela pertemuan seni bela diri kami? Bahkan tetuamu bukan lawannya. Apa yang kamu pamerkan? Jangan mati di depan Bei, biar dia tidak ketakutan. Kapan aku bilang akan membela kalian? Bei, ayo kita pergi. Pergi begitu saja, anggap aku tidak ada. Ada sesuatu. Jangan ganggu aku. Aku tidak mau bertarung. Petani desa kecil, kamu pikir kamu siapa? Lagi-lagi telapak yin dan yang, saudara kecil ini dalam bahaya. Buka matamu yang buta itu dan lihat. Ini cara menggunakan telapak yin dan yang. mustahil. Aku sudah tahu. Mana mungkin? Jangan-jangan kau... Gurumo, benar seperti katamu, dia memang luar biasa. Aliu, kenapa kau juga bisa telapak yin dan yang? Bukan hanya bisa. Bisa melukai Valentino Silverio dengan satu telapak. Kekuatan orang ini mungkin tak terduga dalamnya. Apa maksudmu tak terduga? Kekuatan Valentino Silverio sudah habis oleh Gurumo dan Wan King, terkuras habis orang dusun ini, hanya mengandalkan tenaga kasar, mendapat keuntungan yang sudah jadi. Tapi kenapa dia bisa telapak yin dan yang? Saudara muda ini mungkin baru belajar dari Valentino Silverio, bakatnya sungguh menakutkan. Jadi begitu. Sekarang tidak ada yang menghalangiku membawa Bei pergi, kan? Ayah. Kau tidak bisa membawa Bei Chen Aliu, kau hanyalah seorang dusun. Bei adalah darah kediaman pedang termasihur. Tidak akan bersamamu seumur hidup tinggal di pedesaan. Hari ini bisa mengusir sekte kehendak langit berkat saudara muda ini, Tuan Lin. Sebaiknya kau terima dia sebagai menantu. Dengan begitu, kediaman pedang termasihurmu bisa memiliki satu lagi ahli. Mereka, ayah dan anak, bisa bersatu kembali. Bukankah itu sempurna? Tidak mungkin hubunganku dengan Lin Wanqing sudah berakhir. Sekarang aku hanya ingin membawa Bei pergi. Aliu, jangan terlalu egois. Bei tidak meremehkanmu. Itu karena dia masih kecil.
setelah dia dewasa, menyadari ayah orang lain adalah dari keluarga terhormat, sedangkan ayahnya hanya seorang dusun. Bagaimana perasaannya? Itu tidak perlu kalian khawatirkan, aku pasti akan memberinya yang terbaik. Kau pikir kau siapa? Memberinya yang terbaik, segera perintahkan. Besok buka kuil leluhur. Biarkan Bei secara resmi diakui garis keturunannya, mulai sekarang ganti nama keluarga menjadi Lin. Kekuatan Valentino Silverio masuk 10 besar. Dalam peringkat seni bela diri, jarang ada lawan di dunia persilatan. Siapa yang melukainya sampai seperti ini? 3 tetua, seharusnya Tuan Valentino sudah mengalahkan semua ahli di pertemuan seni bela diri Kota Sungai. Tapi tidak disangka tiba-tiba muncul seorang petani di tengah jalan, satu telapak tangan membuat Tuan terluka parah seperti ini. Hanya seorang petani mustahil. Yang paling aneh adalah petani itu menggunakan telapak yin dan yang. Telapak yin dan yang. Mustahil. Ini benar-benar telapak yin dan yang dan. Tingkat penguasaan telapak ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Siapa gerangan orang ini? Valentino Silverio. Apa yang sebenarnya terjadi? Valentino Silverio, kenapa kau tertawa? Apa kau menjadi bodoh karena dipukul? Tetua, kau tidak tahu? Yang membuatku seperti ini adalah tuan muda yang sudah lama hilang. Apa? Meski aku belum pernah melihat tuan muda. Tapi aku sangat memahami kunci telapak ini yang bisa menggunakan telapak yin dan yang sampai tingkat ini. Hanyalah tuan muda yang menciptakan jurus ini. Pantasan cepat laporkan pada pemimpin gerbang yang lainnya. Ikut aku ke pertemuan seni bela diri untuk menyambut tuan muda Ayo. Membuat Bei mengganti marga menjadi Lin tidak mungkin. Bei ikut margaku. Lin masa depan pasti akan menjadi penguasa kediaman pedang termasyhur. Ikut margamu nanti hanya akan menjadi gadis desa biasa. Hanya kediaman pedang termasyhur. Apa bagusnya diwarisi? Bukan hanya kediaman pedang termasyhur, tapi juga pertemuan seni bela diri yang terkenal. Semua itu nanti akan diwarisi oleh Bei. Bisakah kau memberikan itu? Maaf, semua itu tidak menarik minatku. Kukatakan sekali lagi, serahkan Bei padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Gawat, 3 petapa kolam langit datang. Lapor, melihat 3 petapa dari Sekte Kehendak Langit datang dengan banyak pasukan. Apa yang dilakukan 3 orang tua itu di sini? 3 petapa kolam langit, 1 orang. Sudah cukup untuk mengalahkan monster satu sekte. Pertemuan seni bela diri pasti tidak akan selamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? One King, masalah ini kita tidak bisa campur tangan. Sebelum 3 petapa datang, lebih baik kita pergi sekarang. One King, kita sudah sampai sejauh ini. Apa kau ingin menyerah sekarang? Ayah, tolong bantu Yuntian sekali lagi. Aku tidak ingin bertemu 3 petapa kolam langit. Cepat berikan Bei padaku. Benar-benar orang kampung yang tidak tahu malu. Mendengar nama 3 petapa kolam langit langsung ingin lari. Pengecut. Ketua Zhang, aku tiba-tiba ingat ada urusan penting di sekte. Aku pergi dulu. Tidak, kau... Master Mo, apakah pertemuan seni bela diri hari ini hanya bisa pasrah? Jika dia mau turun tangan. Kemampuannya memang lumayan, tapi 3 petapa kolam langit semuanya adalah ahli kelas atas. Dia... 3 petapa kolam langit datang cepat. Cepat biarkan Bei ikut denganku. Dasar orang kampung, jika kau bisa bertahan, aku masih bisa menghormatimu. Tak kukira kau akan lari dari medan perang. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya kau orang yang pengecut? Benar, orang kampung memang tidak punya nyali. Jangan bilang aku, Leandro Reyes, meremehkanmu, seorang pengecut. Bei akan malu padamu. Paman Lin, dia orang desa, tidak pernah melihat dunia luar. Mendengar nama jagoan, tentu saja dia lari dengan ekor di antara kaki. Master Mo, tampaknya kau salah orang. Pergilah. Jangan bikin malu di depan Bei. Dia tidak punya ayah sepertimu. 3 petapa kolam langit sudah datang. Aura yang kuat sekali. Semua ikut aku membentuk formasi lawan 3 petapa kolam langit bersama. Kenapa mereka pergi ke arah orang kampung itu?
kejauhan menghadap Tuan Muda. Apa? Bangunlah. Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda. Aliu, si orang kampung itu, mana mungkin dia Tuan Muda? Tuan Muda Sekte Kehendak Langit adalah Qin Huang. Dia. Pantasan. Sekte Kehendak Langit mengerahkan semua sumber dayanya, tidak menemukan Tuan Muda. Ternyata dia menyamar menjadi seorang petani biasa saja. Sudah kuduga. Kenapa dia terasa begitu akrab bagiku? Ternyata dia adalah Tuan Muda, Qin Huang. Dia adalah Qin Huang. Kalau begitu, kediaman pedang termasihur dan pertemuan seni bela diri Akan habis. Sekarang bolehkah kau mengembalikan putriku? Kembalikan dia ya? Bisa. Tentu saja bisa, Ayah. Tubuh petarung alami. Pantaslah, ini darah Tuan Muda. Sungguh luar biasa. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Tuan Muda, hubunganmu dengan keluarga Lin sudah berakhir. Mengingat dulu aku tidak pernah bermusuhan denganmu, bisakah aku memohon padamu lepaskan pertemuan seni bela diri? Lepaskan kota sungai. Urusan kalian bukan urusanku. Maksud Tuan Muda adalah kalian semua akan kami urus. Apa yang akan mereka lakukan pada ibu dan kakek? Tunggu sebentar. Tuan Muda, semut-semut ini tidak hanya menghina Anda, tetapi juga merencanakan untuk mengambil garis keturunan Anda. Menurut aturan Sekte Kehendak Langit, mereka semua harus dimusnahkan. Leandro Reyes dan Lin Wanqing setulusnya memperlakukan Bei. Biarkan mereka hidup. Tapi jika kita biarkan mereka pergi hari ini, suatu hari nanti jika mereka menentang Sekte Kehendak Langit, bagaimana? Itu urusan Sekte Kehendak Langit. Bukan urusanku. Dulu, demi sebuah pengumuman kamu kembali ke kota sungai bertaruh segalanya dan menikahi Zhang Yuntian. Sekarang krisis sudah berakhir. Anggap saja aku membalas budi terakhirmu yang melahirkan Bei. Kalian bisa bersama. Aliu, dulu aku buta. Aku bersalah padamu. Terima kasih masih mau merestui kami. Semua ini kulakukan. Demi Bei. Kuping ngerti. Bei bersamamu pasti akan lebih baik. Lagi pula, kamu adalah Tuan Muda Sekte Kehendak Langit. Setelah aku bersama Yuntian, aku harap kamu tidak melarang aku menjenguknya. Apa maksudmu? Apa maksudnya bersama Zhang Yuntian? Mertua. Kamu bilang Wanqing kembali karena masih peduli sebagai sesama murid. Sekarang kenapa muncul isi pengumuman itu? Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Sayang, kamu sama sekali tidak memberitahu masalah di pengumuman itu pada guru dan tuan kota. Kami tidak tahu sama sekali tentang ini. Zhang Yuntian, kamu membohongiku. Dulu untuk melawan Sekte Kehendak Langit, kamu memasang pengumuman di mana-mana untuk mencari aku, bilang ingin menikah denganku. Karena janji itulah, aku mengkhianati Aliu. Kegiatan Vescochusnya sungai. Berjuang mati-matian untuk membantumu. Sekarang, ayahmu bilang padaku, mereka sama sekali tidak tahu soal ini. Zhang Yuntian? Apa yang dikatakan Wanqing benar? Aku... Dasar bajingan. Dari dulu aku sudah curiga, modal apa kamu punya, sampai Lin Wanqing mau kembali. Ternyata kamu pakai cara licik ini. Kamu taruh di mana harga diri putriku? Harga diriku sebagai wali kota, di mana kamu taruh? Ayah mertua, aku melakukan ini demi pertemuan seni bela diri, demi kota sungai. Diam. Hari ini, pulang, aku suruh anakku bercerai denganmu. Dukungan kota sungai untuk pertemuan seni bela diri dicabut semuanya. Tuan Kota, Yuntian cuma khilaf, pasti tidak akan mengulanginya. Semoga Tuan Kota tidak mencabut dukungan untuk pertemuan seni bela diri. Ayah mertua, yang besar sudi memaafkan yang kecil, ampuni aku kali ini, ayah mertua. Bahkan aku sudah mengundang Master Mo untukmu, tak kusangka Master Mo, kita pergi. Pak, jangan pergi.
Aku janji aku tidak akan pernah bertemu Lin Wanqing lagi seumur hidupku, Pak. Zhang Yuntian, beraninya kau melakukan ini padaku. Apa yang kulakukan padamu? Aku bilang kalau bukan karena kau yang tidak punya harga diri, kau bisa karena sebuah pengumuman datang membantuku dengan penuh harap. Aku bilang, mulai sekarang aku, Zhang Yuntian, tidak ada hubungan lagi denganmu, jangan ganggu aku lagi. Pak. Mama, Aliu, semua ini salahku. Aku minta maaf padamu. Semoga ke depannya kau merawat Beibei dengan baik. Aku akan melakukannya. Tuan Muda kenapa pergi lagi, cepat kejar. Tuan Muda, sejak Tuan meninggalkan sekte Kehendak Langit, pemimpin sekte merindukan Tuan sampai sakit kesehatannya semakin memburuk. Kembalilah bersama kami. 6 tahun lalu saya sudah bilang, hubungan saya dengan sekte Kehendak Langit sudah putus total, kalian pergi saja. Tapi, Tidak ada tapi. Dulu Cinding membunuh ibuku sejak saat itu. Dia seharusnya tahu ikatan ayah dan anak antara aku dan dia sudah putus sama sekali. aku tahu. Selama bertahun-tahun ini duri di hati Tuan masih belum tercabut. Karena tahu. Kalau begitu pergilah. Tuan Muda, maksudku, bagaimana jika ibumu tidak mati? Untuk membuatku kembali. Hal yang tidak masuk akal seperti ini kau bisa mengatakannya. Jika aku berbohong, biarlah petir menyambarku, kultivasiku hancur. Tuan Muda, masalah ini adalah rahasia mutlak sekte Kehendak Langit. Detailnya hanya pemimpin sekte yang tahu. Satu hal yang bisa kujamin, yaitu ibumu pasti tidak mati. Di mana Cinding sekarang? Akhir-akhir ini, sekte Kehendak Langit akan menganeksasi sekte Harimau Tunduk di Kota Laut. Pemimpin sekte seharusnya sedang dalam perjalanan ke Kota Laut soal ibuku. Aku sendiri akan mencari Cinding dan menanyakan dengan jelas. Jika kalian berani penipuku, aku tidak akan memaafkanmu. Perjalanan ke Kota Laut jauh dan berat. Membawa Beibei mungkin tidak praktis. Ayah, Tuan Muda, tenanglah, ada kami, nona kecil pasti akan aman. Beibei. Tunggu ayah menyelesaikan semuanya, akan menjemputmu kembali. Hei, matamu buta? Tidak lihat bahwa sekte Harimau Tunduk ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh sekte Kehendak Langit kita? Orang yang tidak berkepentingan, kalau tidak mau mati, cepat pergi. Aku mencari Cinding, kalian masuk dan laporkan. Pemimpin kita sibuk sekali. Masa untuk peminta-minta sepertimu bisa seenaknya ketemu? Sekarang di dalam ada ketua ruangan kita, Ignacio Del Mundo, sedang membersihkan sisa-sisa sekte Harimau Tunduk. Berani mengganggu ketua ruangan Ignacio, mengacaukan urusan besar sekte Kehendak Langit, gue potong lo jadi umpan anjing. Enya! Kalian adalah yang paling rendah di sekte Kehendak Langit, murid luar. Tidak tahu urusan dalam itu wajar. Bilang ke Ignacio, suruh dia keluar menemuiku. Sudah diberi muka tidak tahu diri. Kamu ini cuma petani rendahan, berani memanggil nama ketua ruangan Ignacio. Akan kupotong kamu sekarang. Cepat pergi. Kalian akan menyesal. Lihat pakaianmu, paling-paling cuma petani kampung. Hari ini meskipun aku memotongmu, juga tidak mungkin menyesal. Begitu? Kamu ini tidak tahu mati. Kamu mau mati, kami kabulkan. Bilang ke Ignacio, wakil ketua sekte Kehendak Langit, Qin Huang datang mencarinya. Suruh dia cepat datang menemui. Kau adalah wakil pemimpin. Kalau begitu, aku adalah pemimpinnya. Wakil pemimpin itu orang yang luar biasa. Mana mungkin seperti dirimu yang kumuh ini. Betul. Kau bau lumpur seluruh tubuh. Tidak pantas membersihkan sepatu wakil pemimpin. Beraninya kau mengaku sebagai dia? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengomentari aku? Aku bilang sekali lagi, ini yang terakhir. Suruh Ignacio Del Mundo keluar dan menemuiku. Berani sekali. Beraninya kau menyebut nama pemimpin kami, Ignacio Del Mundo. Hari ini akan kuberi kau pelajaran, biar kau tahu setinggi apa langit, dan setebal apa bumi.
Pusat energi di dada, kekuatan menyebar di telapak tangan. Energi dalam tubuhmu mengalir terbalik, tampak kuat, padahal luar kuat dalam lemah. Bahkan esensi sekte kehendak langit belum kau kuasai, beraninya kau pamer. Kau, bagaimana kau begitu familiar dengan teknik sekte kehendak langit? Penipu yang pura-pura sakti. Dia sengaja ngibulin kita. Aku tebas dia sekarang. Buka mata kalian, apa itu sekte kehendak langit? Inilah kungfu sejati. Napas kehendak langit. Bagaimana kau bisa menggunakannya? Ilmu inti tertinggi dari sekte kami. Ignacio del Mundo, sekte kehendak langit kalian bertindak sewenang-wenang, sungguh tidak tahu malu. Aturan dunia persilatan, yang kuat selalu benar. Sekte harimau tunduk kalian kalah, harusnya terima kenyataan. Kutanya sekali lagi, menyerah atau tidak? Kami lebih baik mati daripada menyerah. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku jika kejam. Tenaga sejati ini. Kenapa kamu bisa ilmu sekte kehendak langit? Ilmu rahasia tertinggi? Mungkin? Kamu benar-benar Tuan Muda? Tidak. Mana mungkin Tuan Muda seterpuruk ini? Aku tahu. Dia pasti dari sekte harimau tunduk, mata-mata yang dikirim entah dari mana. Untuk menghalangi kami, sekte kehendak langit, dalam rencana mencaplok sekte harimau tunduk. Oh, begitu. Hampir saja aku tertipu olehmu, mata-mata yang sangat licik ini. Ternyata kamu bukan hanya berani sekali. Mengaku sebagai Tuan Muda, tapi juga pakai cara licik, mencuri ilmu tertinggi sekte kehendak langit, berusaha menyusup ke dalam. Tidak bisa diselamatkan. Aku tidak mau urusan lagi dengan kalian. Kalau penduduk kalian masih menghalangi, tanggung sendiri akibatnya. Orang ini memang mata-matai. Tapi kekuatannya hebat. Kita juga tidak bisa mengalahkannya. Kalau aku bisa menangkap sendiri, mata-mata yang mencuri ilmu tertinggi ini pasti dapat jasa besar. Nanti kalau ketua senang, pasti aku bisa jadi tetua. Jangan takut. Serangannya tadi sudah habis tenaga. Meskipun dia mencuri ilmu itu, cuma tahu dasar-dasarnya. Mata-mata ini mau memaksa masuk ke sekte kehendak langit. Sekarang ikut aku tangkap dia. Bersihkan sekte kita, singkirkan ancaman ini. Bodoh. Kalian ribut apa? Ada apa? Apa yang kalian ributkan? Ada apa? Berani berulah di wilayah gue. Mau mati ya? Kamu... Siapa yang melukai kalian sampai begini? Ketuahan, akhirnya Anda keluar. Ini dia yang nekat, dilakukan oleh orang kampung itu. Ya, Ketua. Orang ini bukan hanya meniru Tuan Muda kami, tapi juga melukai saudara-saudara. Dia benar-benar bajingan tak tahu malu. Bajingan kecil ini entah trik kotor apa yang dia pakai sampai dia mencuri napas kehendak langit dari pemimpin. Ketuahan, segeralah bertindak, kuliti dan putuskan uratnya. Diam. Diam kau, keparat. Tuan Ignacio, kau salah orang. Kamu yang kuhajar. Saya Ignacio gagal mengendalikan bawahan. Mohon hukuman dari Tuan Muda. Tuan Muda. Dia jelas seorang petani kampung. Mana mungkin, Tuan Muda yang mulia? Tidak mungkin. Pantasan dia bahkan tidak perlu mencabut pedang. Sudah bisa mengeluarkan aura sekuat ini. Kalau dia memang Tuan Muda, semua ini masuk akal. Kalian berdua yang buta, berani menyebut Tuan Muda pembohong, pantang diampuni. Tuan Muda, ampun, saya buta, saya bodoh. Anggap saja saya seperti kentut, lepaskan, Tuan Muda. Tuan Muda, memang saya tidak bisa melihat yang benar, Tuan Muda. Minggir. Orang seperti kalian jangan sampai mengotori celana Tuan Muda. Tuan Muda, saya berani bertanya, kedatangan Anda kali ini ada keperluan apa? Beta mencari Kinding. Oh, begitu. Pemimpin sekte saat ini tidak berada di sekte harimau tunduk Tuan Muda, ikut saya.
Kalian berdua kurang ajar telah menghina Tuan Muda. Pantas mati, harusnya kalian dikuliti dan dicabut uratnya, diusir dari Sekte Kehendak Langit. Tuan Muda, ampuni kami. Saya buta mata. Saya sudah tertipu. Saya pantas mati. Mulut saya kotor. Ini salah saya. Saya menganggapmu mata-mata. Mohon Tuan Muda berbelas kasih. Anggap saja saya seperti kentut. Lepaskan saya. Tuan Muda kami hanya yang paling bawah murid luar. Benar-benar tidak sengaja menargetkan Tuan, mohon Tuan berbelas kasih. Hanya 2 murid yang tidak tahu. Tidak perlu dikuliti dan dicabut uratnya. Cukup turunkan mereka menjadi pekerja paling rendah. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda, pemimpin sekte menunggumu di dalam. Anakku, akhirnya kau kembali. Tuan Muda, Pemimpin sekte menunggumu di dalam. 6 tahun kau akhirnya bersedia kembali untuk mewarisi tugas besar Sekte Kehendak Langit. Jangan salah paham. Aku kembali bukan untuk posisi Tuan Muda. Kalau begitu kau kembali untuk apa? Tetua Agung bilang padaku ibuku tidak mati. Diam. Kenapa lagi-lagi kau sebut perempuan itu? Apakah sudah lama sekali kau masih belum melupakan perempuan yang meninggalkan suami dan anaknya? Ibuku dulu hanya meninggalkanmu. Kalau bukan kau yang membawa orang membunuhnya dengan kejam, aku dan dia sudah lama pergi darimu. 6 tahun tidak bertemu, begitu bertemu langsung bicara ini. Aku hanya ingin tahu sekarang. Apakah dia tidak mati? Dia tidak mati. Di mana dia sekarang? Kau pikir aku sengaja membuat kalian ibu dan anak tidak pernah bertemu? Kau salah, Hwanger. Selama ini, aku tidak memberitahumu hal-hal sebelumnya. Adalah untuk melindungimu. Apa maksudmu? Tahukah kau di seluruh dunia ini, selain 4 wilayah timur, selatan, barat, utara, di tengah ke-4 wilayah itu ada 1 wilayah bernama Zhongzhou. Zhongzhou adalah yang terkecil, tetapi juga terkuat dan paling misterius. Dan ibumu adalah dari sekte puncak di Zhongzhou, Santa Aula Keabadian. Dulu ibumu diam-diam menikah denganku tanpa sepengetahuan keluarganya. Meskipun saat itu aku sudah mendirikan Sekte Kehendak Langit, dari sudut pandang Aula Keabadian masih dianggap tidak cukup bermartabat. Demi membuat ibumu tidak terjepit di antara kakekmu dan aku berusaha mati-matian memperluas Sekte Kehendak Langit. Awalnya aku ingin mendapat pengakuan dari kakekmu dan keluarganya. Tapi tak kusangka malah menyebabkan antara ibumu dan aku timbul jarak. Luna, lihat, aku baru saja menghancurkan Sekte Pedang Gila. Sekarang setengah dari teritori selatan ini milikku. Segera aku akan membuktikan kepada para kolot di Zhongzhou. Aku Qinding pasti pantas untukmu. Qinding, kumohon, tolong aku. Jangan terus membunuh orang di mana-mana. Hari ini ada lagi orang yang datang ke Sekte Kehendak Langit untuk balas dendam. Kalau saja aku tidak kebetulan ada di sekte, Hwanger akan dipukul mati oleh mereka. Para sisa-sisa ini dulu seharusnya tidak memberi mereka jalan hidup. Aku akan pergi sekarang dan membunuh mereka semua, membalaskan dendam kalian. Cukup. Qinding, dulu aku menikahimu diam-diam tanpa sepengetahuan Aula Keabadian. Itu karena aku tidak ingin hidup dalam pertumpahan darah lagi. Tapi sekarang, dengan Aula Keabadian yang dulu, apa bedanya? Kak Ding, kumohon, anggap saja demi aku dan Hwanger, keluarga kita jalani hidup kita sekarang dengan baik, ya. Kami sekeluarga menjalani hidup ini sebaik mungkin, ya. Maaf, Luna. Agar ayahmu dan kakakmu menghargaiku, Sekte Kehendak Langitku harus menjadi nomor 1 di 4 wilayah. Qinding, kamu sudah dibutakan oleh keuntungan. Aku tidak ingin Hwanger tumbuh di lingkungan seperti ini. Besok, aku akan membawa Hwanger pergi dari sini. Pergi.
Luna, kamu adalah wanitaku, kamu dan Huang Er tidak boleh pergi kemanapun. Luna, kamu tidak mendukungku, maka tinggallah di sini sampai aku benar-benar berdiri di puncak 4 wilayah. Hari itu kamu akan mengerti bahwa semua yang kulakukan hari ini benar. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan, lepaskan. Cinting. Kau mengatakan ini sekarang itu semua adalah dosa akibat ambisimu dulu. Apa hubungannya dengan melindungiku atau tidak? Itu karena ibumu meninggalkanmu kembali ke aula keabadian sendiri. Jika aku memberitahumu, kau akan mengejarnya ke aula keabadian dan mati sia-sia. Ternyata ibuku di aula keabadian. Dia benar-benar tidak mati. Huangar, kami berdua terlalu mencolok, mudah ketahuan ayahmu. Bersembunyi di sini, jangan bersuara, tunggu ibu kembali menjemputmu, kamu baru keluar. Kakak, setelah menjemput Huangar kita pergi saja, dosis obat bius yang kuberikan pada Kinding terbatas. Sekarang mungkin dia sudah mengejar. Hanya anak haram tidak layak kembali ke aula keabadian bersama kami. Ayo kita pergi. Berhenti. Lepaskan Luna. Jika bukan karena Luna, kamu bahkan tidak layak bertemu denganku. Luna. Pemimpin sekte ketemu di sini. Huang Er. Huang Er. Mama di mana? Mamamu sudah meninggal mulai sekarang. Kamu harus rajin latihan bela diri. Supaya semua orang yang dengar namamu jadi takut. Dengan begitu, kamu akan dihormati orang. Selama ini aku mati-matian memperluas kekuatan agar ibumu dan kakekmu melihat sendiri kemampuanku. Dan aku tidak memberitahumu kebenaran selama ini. Karena tidak ingin kamu pergi ke aula keabadian cari ibumu, karena aula keabadian meremehkan kita. Dulu waktu itu kalaupun kamu pergi mungkin nyawamu melayang. Meskipun begitu, aku tetap pergi ke aula keabadian cari mama. Aku pergi sekarang. Huang Er. Sekarang begini kamu masih mau halangi aku? Jangan berpikir macam-macam karena kamu sudah tahu kebenaran. Aku juga tahu pasti tidak bisa sembunyikan, aku cuma mau bilang. Masuk ke Zhongzhou sangat ketat. Pergi ke aula keabadian lebih susah dari naik ke langit. Kecuali apa? 7 hari lagi yang di atas 4 wilayah, dan Zhongzhou pemimpin pavilion bintang jatuh akan adakan pertandingan terbuka pilih pemimpin pavilion bintang jatuh berikutnya. Kalau kamu jadi pemimpin pavilion, dapatkan token pemimpin pavilion, maka seluruh dunia bisa kau masuki. Aku ikut pertandingan, aku akan dapat token pemimpin pavilion. Lalu selamatkan mama. Aduh. Putra mahkota perkumpulan angin dan awan dari wilayah barat Ezekiel Del Fierro. Dan sekte mentari membara dari Zhongzhou Weicheng. Sebuah turnamen pertarungan ternyata telah mengumpulkan semua ahli yang namanya dikenal berkumpul di sini. Menurutku kali ini kita mungkin hanya jadi pelengkap. Tapi kenapa teritori selatan dan teritori utara tidak ada satupun yang datang? Ini kamu nggak tahu ya. Sekte Kehendak Langit di teritori utara telah mengalahkan sekte nomor 1 di teritori selatan, sekte Harimau Tunduk. Sekarang sekte Kehendak Langit sedang membersihkan kedua teritori. Utara dan selatan mana sempat mengutus orang ke sini. Sekte Kehendak Langit ini begitu kuat. Menurutku suatu saat nanti, khawatir akan menjadi nomor 1 di dunia.
Untunglah Sekte Kehendak Langit tidak datang, kalau tidak turnamen ini jadi sulit. Hanya di 2 wilayah utara dan selatan pamer kekuasaan. Kira dirinya hebat di mata sekte mentari membara dari Zhongzhou. Sekte Kehendak Langit masih tetap sesuatu yang tidak layak tampil. Kak Wei Zheng, benar Sekte Kehendak Langit ini sekarang sehebat apapun dibandingkan dengan Sekte Mentari Membara, masih seperti langit dan bumi. Orang dari Pavilion Bintang Jatuh datang. Saya adalah murid dalam Pavilion Bintang Jatuh, bertanggung jawab atas turnamen ini. Turnamen ini menggunakan sistem pertarungan bergilir, pemenang bertahan, yang kalah keluar. Orang yang bertahan sampai akhir adalah murid langsung dari pimpinan Pavilion Bintang Jatuh, pewaris pimpinan pavilion di masa depan. Anak muda dari Sekte Mentari Membara ini adalah bahan yang bagus, bisa mewarisi posisi pimpinan pavilion. Kemarin aku mengamati bintang di malam hari. Meramalkan hari ini aku akan menyambut orang yang ditakdirkan untuk Pavilion Bintang Jatuh. Jika kekuatan orang yang ditakdirkan hanya seperti ini, harapanku khawatir akan sia-sia. Pertandingan akan segera dimulai. Apakah masih ada yang belum mendaftar? Tunggu, saya belum mendaftar. Tunggu sebentar, saya belum mendaftar. Berani datang terlambat di acara penting seperti ini, entah dari sekte kecil mana yang mengeluarkanmu, tidak tahu sopan santun. Kamu dari sekte mana? Kenapa baru datang sekarang? Saya tidak punya sekte, hanya seorang petani dari teritori utara. Karena tertunda di jalan, makanya saya terlambat. Apa aku tidak salah dengar? Zaman sekarang seorang petani pun berani ikut pertemuan murid Pavilion Meteorit. Kakak, apa kamu tidak salah tempat? Ini adalah turnamen bela diri Pavilion Meteorit, bukan pasar desa loh. Kukira akan membawa kejutan. Ternyata cuma petani. Teritori utara. Ternyata semuanya orang berkualitas rendah. Entah apa yang dipikirkan Pavilion Meteorit sampai-sampai membiarkan orang seperti ini masuk. Kamu benar-benar mau ikut tes? Jangan salahkan aku, tidak memperingatkanmu. Semua orang di sini adalah yang terbaik. Tinju dan tendangan tidak ada mata. Kalau kamu sampai cacat, Pavilion Meteorit tidak bertanggung jawab. Saya yakin ikut. Kalau begitu pertandingan akan segera dimulai. Saya Wei Zheng, tidak mau buang waktu. Kalian maju satu persatu. Aku sendiri akan mengalahkan semua orang di sini. Pantas saja dia jenius dari Sekte Mentari Membara di Zhongzhou. Sekali bergerak, sudah menunjukkan kehebatannya. Aku ingin mencoba keahlianmu yang hebat. Posisi ketua. Aku pasti mendapatkannya. Siapa selanjutnya? Jangan buang waktuku. Aku tahu aku bukan tandingan putra mahkota Sekte Mentari Membara. Tapi bisa bertukar jurus denganmu adalah suatu kehormatan bagi kami. Hanya gerakan cantik tanpa kekuatan. Tidak ada daya rusak sama sekali. Pantas saja putra mahkota. Aku, Ezekiel Del Fierro, mengaku kalah dengan ikhlas. Wei Zheng ini terlalu kuat, bahkan Ezekiel Del Fierro dari Xiu pun bukan tandingannya. Khawatir orang lain lebih sulit menang. Bagus juga. Anak ini bukan hanya punya bakat alami yang luar biasa, tapi juga sangat tangguh dalam pertarungan. Pertarungan tadi, baik ketajaman mata maupun daya ledaknya, semuanya sempurna. Pemimpin, jangan ragu lagi. Dia pasti orang yang kita cari. Kekuatannya memang besar, tapi sifatnya terlalu gelisah dan tidak stabil. Jika Pavilion Meteor kita serahkan padanya, mungkin bukan berkah melainkan malapetaka.
Pemimpin, orang besar tidak terikat pada hal kecil. Bakat seperti ini langka di dunia. Selain dia, di mana lagi bisa cari yang kedua? Pertandingan belum selesai. Tunggu dulu. Pemimpin, Wei Zheng telah mengalahkan 2 master. Sepertinya yang lain mungkin tidak berani naik panggung lagi. Berikutnya, siapa? Kukira bisa sedikit bergerak, tapi ternyata tidak ada yang bisa melawan. Kalau begitu posisi pewaris pavilion ini, saya Wei Zheng akan menerimanya dengan senang hati. Kakak, tolong umumkan hasil pertandingan. Karena tidak ada yang berani naik panggung, maka pemenang turnamen ini adalah... Tunggu, aku akan melawannya. Tunggu, aku yang lawan dia. Ini orang kampung ini benar-benar gila. Wei Zheng lagi semangat, dia maju sekarang, itu sama saja bunuh diri. Anak ini meskipun cuma orang kampung rendahan, tapi nyalinya lumayan. Kita lihat saja dari sini. Kalau terjadi sesuatu, kita harus turun tangan. Dasar orang kampung, tidak tahu diri. Bahkan aku kalah dari tuan muda. Dia, orang kampung, mana mungkin menang. Hanya orang kampung. Tidak layak aku turun tangan. Selagi pertandingan belum mulai, turun sendiri. Sebelum datang, ada yang bilang turnamen pavilion bintang jatuh banyak master harus rendah hati. Tapi sekarang lihat. Biasa saja. Baik. Baik sekali. Karena kamu ngotot, aku penuhi. Orang kampung ini bisa menangkis setiap serangan Wei Zheng? Mana mungkin? Tidak menyangka. Kamu ternyata seorang master. Sepertinya aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Ini... Apakah orang dusun ini gila hanya menggunakan satu tangan untuk melawan Wei Zheng? Aku adalah putra mahkota sekte mentari membara. Mana mungkin aku dihina oleh orang dusun sepertimu. Posisi pemimpin pavilion adalah milikku. Datang ilmu rahasia sekte mentari membara. Telapak api membakar langit. Konon orang yang terkena telapak ini, Seluruh tulang akan terasa seperti terbakar. Mampu mendesak Wei Zheng sampai begini, orang dusun ini tidak sederhana. Apa? Apa? Tamparan tadi sepenuhnya mengandalkan kekuatan internal untuk menghancurkan. Di seluruh 4 wilayah dan Zhongzhou sangat jarang. Siapa sebenarnya dia? Baik, tidak suka pamer. Anak muda, aku tanya kamu. Apakah tadi kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu? Ya, Seberapa kuat pun belum mengerahkan seluruh tenaga. Tidak sia-sia aku menunggu 100 tahun. Sungguh membuat aku benar-benar menunggu orang yang ditakdirkan untuk pavilion bintang jatuhku. Hari ini aku resmi mengumumkan orang di depanku ini adalah pavilion bintang jatuhku, penerus kepala pavilion berikutnya. aku tidak terima. Tuan Kong, saya tidak terima. Tadi saya bertukar pukulan dengan anak ini. Tenaga dalamnya tak terduga. Pasti bukan seorang petani. Dia menyamar untuk masuk turnamen. Pasti mata-mata. Apa maunya? Benar, Tuan Kong. Turnamen punya aturan. Harus periksa identitas dulu. Jika orang ini berniat jahat, ancamannya adalah seluruh pavilion bintang jatuh. Landasan 100 tahun. Orang ini harus segera ditangkap dan diperiksa. Tidak bisa kalahkan aku, langsung buru-buru menuduhku. Yang disebut sekte ternama, hanya sekelompok pengecut yang menggonggong. Kau kurang ajar. Tuan Pavilion, apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah.
Orang ini latar belakangnya tidak jelas. Kekuatannya bahkan aku tidak bisa melihatnya, tak bisa diukur. Identitasnya memang mencurigakan. Bahkan jika kita mundur, andai dia seorang petani, jika tersebar, paviliun bintang jatuh kita membiarkan orang rendahan menjadi pemimpin, juga bukan hal yang terhormat. Sekelompok semut buta. Diam kalian semua. Kenapa dia datang? Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Putra mahkota sekte kehendak langit kita, apakah dia seorang petani seperti yang kalian katakan? Bukankah aku menyuruhmu menjaga Bayer? Kenapa kamu datang? Tenang Tuan Muda pemimpin sekte. Nona kecil sudah dikirim ke markas sekte kehendak langit. Aku dengar dari pemimpin sekte Anda datang ke aula bintang jatuh untuk mengikuti turnamen pertarungan. Karena khawatir aku ikut. Pemimpin muda sekte kehendak langit mana mungkin seorang petani? Apa kalian salah orang? Aku memang sudah tua tapi mataku belum rabun. Atau jangan-jangan kau ingin membuat sekte kehendak langit segera pergi ke wilayah barat dan menghancurkan perkumpulan angin dan awan kalian, baru bisa membuktikan identitas pemimpin muda kami? Sudah. Dasar orang tua keparat, berkeliaran seenaknya di wilayahmu sendiri masih bisa dimaklumi. Di aula bintang jatuh kami, tidak kubiarkan kau mengintimidasi para junior ini. Aku juga pernah mendengar tentang kisah pemimpin muda sekte kehendak langit. 6 tahun lalu dia meninggalkan sekte kehendak langit dan benar-benar menjadi petani. Identitasnya memang benar. Kalian yang hadir di sini, apakah ada keberatan? Sudah lama aku dengar Tuan Muda dari sekte kehendak langit bakatnya luar biasa, kultivasinya tak terduga dalamnya. Hari ini melihatnya benar-benar sesuai reputasi. Jika Tuan Muda Qin Huang menjadi pemimpin baru kita, aku yang pertama tidak keberatan. Kami hormat kepada pemimpin baru. Benar-benar tidak menyangka. Tuan Muda sekte kehendak langit ternyata adalah penduduk desa dengan golok ini. Dengan kemampuan dan latar belakangnya menjadi pemimpin kita benar-benar lebih dari cukup. Ya, gerakan tadi sungguh menakjubkan, bahkan Wei Zheng yang sombong di depannya tidak ada apa-apanya. Sekte kehendak langit. Qin Huang. Aku anak langit yang agung. Mana mungkin kalah oleh seorang tuan muda dari sekte kecil? Tidak. Tidak bisa. Jika ayahku tahu tentang ini, bukan hanya kalah tanding, bahkan jabatan pemimpin juga direbut petani ini. Dia pasti mematahkan kakiku. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Tidak bisa. Tidak bisa. Andai saja dia mati. Jika dia mati di sini, yang menang tetaplah aku. Jabatan pemimpin juga milikku. Matilah kau. Hati-hati Tuan Muda. Anak ini dalam kondisi aneh. Biarkan aku melindungi Tuan Muda. Aura yang melonjak ini, apa mungkin dia menelan pil darah terbakar? Pil darah terbakar. Belakangan ini di 4 wilayah dan daratan tengah beredar secara sembunyi. Dengan membakar esensi hidup seorang kultivator dalam waktu singkat, obat terlarang yang memaksa meningkatkan fisik dan kekuatan. Tak kusangka, putra mahkota sekte mentari membara yang terhormat demi menang tega meminum obat ini. Dasar tidak tahu diri. Tuan Muda, aku sudah memblokir semua titik akupunturnya. Tapi ini hanya sementara. Kekuatan pil darah terbakar sangat ganas. Anak ini sudah dikuasai iblis hati. Harus segera dibunuh agar tidak jadi masalah di masa depan. Berhenti! Tuan Muda, orang ini tadi mau membunuhmu, jangan bertindak dengan belas kasihan.
Dia ini sedang menggunakan tenaga dalamnya sendiri membantu Wei Zheng mengeluarkan efek pil Shueran. Pil Shueran itu beracun dan jahat. Tenaga dalam biasa tidak bisa sepenuhnya mengeluarkannya dari tubuh muridku. Aku akan membantumu. Aku tadi jelas ingin membunuhmu, kenapa kau menyelamatkanku? Dalam jalan seni bela diri, yang dilatih adalah fisik, yang ditempa adalah hati. Aku dulu juga pernah mengorbankan diri untuk orang lain, tapi begitu bertentangan dengan niat awal latihan bela diri. Aku tidak perlu kau mengajariku. Pertarungan ini kau yang menang. Kau yang menjadi kepala pavilion aku, Wei Zheng mengaku kalah dengan ikhlas. Mulai sekarang aku, Wei Zheng, dengan rela setia padamu. Sambut kepala pavilion yang baru. Nak, karena kamu sudah menjadi pemimpin Aula Meteor Jatuh, maka kamu harus mewarisi ilmu rahasia Aula Meteor Jatuh. Aku telah menyiapkan 30 kitab rahasia ilmu bela diri puncak. Selama sebulan ini aku akan memberikanmu pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuanmu. Aku tidak punya waktu untuk pelatihan khusus. Aku hanya ingin token pemimpin aula agar aku bisa pergi ke aula keabadian di Zhongzhou, menjemput ibuku pulang. Eyang, apa gunanya kamu hanya menginginkan token usang ini? Kamu pikir mereka yang berebut sampai babak belur apakah untuk token ini? Saat ini aku hanya ingin token pemimpin aula. Jika Anda tidak bisa memberikannya padaku, pemimpin aula ini, aku juga bisa mundur. Kenapa pergi begitu saja? Bye, bro. PB kain token pimpin aula. Karena kamu tidak mau pelatihan tertutup di sini, aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk mewariskan ilmu rahasia Aula Meteor Jatuh kepadamu. Secara pribadi jika kamu luang, pahami dengan baik. Hasilnya sama saja. Ini adalah token pemimpin aula yang bisa memanggil semua sekte di dunia. Kamu harus menjaganya baik-baik. Murid mengerti. Seharusnya pemimpin aula baru harus menerima penghormatan dari berbagai sekte. Karena kamu akan pergi ke Zhongzhou, maka aku akan menyuruh mereka pergi ke Zhongzhou juga. Tidak perlu terlalu merepotkan, aku paling hanya temui 3 orang, sisanya mereka atur sendiri. Murid pamit. Benar-benar membawa leluhur pulang. Hati-hati semuanya, ini semua untuk hadiah pertemuan dengan kepala baru. Aula Meteor Jatuh, jangan sampai ada kesalahan. Hanner. Kepala baru Aula Meteor Jatuh berwatak aneh hanya mengizinkan 3 sekte untuk bertemu. Kita Aula Keabadian dengan susah payah mendapat 1 slot. Semuanya harus diperiksa dengan jelas lagi pula. Tenang ayah, semua sudah kuatur rapi, hanya ada 1 hal. Bertemu kepala Aula Meteor Jatuh bagaimanapun adalah acara besar. Bagaimana kalau kita ajak Lunadia sebagai Santa Aula Keabadian jika bisa hadir? Juga menunjukkan kesungguhan kita. Bawa dia buat apa? Dulu kalau bukan karena dia sebagai Santa Ngotot menempel pada prajurit dari teritori selatan itu menyebabkan Aula Keabadian. Nama baiknya tercemar jatuh sampai sekarang. Kita harus dengan 2 sekte kecil lainnya bersaing untuk mendapatkan surat penghormatan. Apalagi sudah lama dikurung, kalau dilepaskan siapa tahu dia akan menimbulkan masalah lagi sekarang. Aula Meteor Jatuh semakin kuat, kita hanya bisa bergantung pada kepala baru itu untuk memperkuat kedudukan Aula Keabadian di Zhongzhou. Lapor pemimpin aula ada masalah besar. Jangan panik. Apakah langit runtuh? Di luar gerbang gunung. Di luar gerbang gunung datang seorang pemuda, katanya dia adalah putra Santa untuk menjemput ibunya pulang.
Kamu adalah Luna dan pria kasar itu anak yang lahir dari mereka. Masuk ke aula keabadian. Tidak berlutut pun tidak apa-apa. Kakekmu bertanya padamu tidak tahu juga harus menjawab. Ayahmu, petarung kasar itu, tidak mengajari kemampuan lain, tapi sikap tidak sopan ini benar-benar diwariskan sepenuhnya. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Aku datang ke sini untuk membawa pergi ibuku. Mimpi. Luna adalah Santo dari aula keabadian kita. Kedudukannya mulia, kamu dan ayahmu hanyalah petarung biasa dari teritori selatan, tidak pantas bahkan untuk memakai sepatunya, apalagi hidup bersama. Dulu, adalah karena wawasan ayahmu yang sempit yang membuat Lunaku terperangkap di dalam rumah sia-sia bakat besar Luna. Sekarang kamu pikir, Aku akan setuju Luna kembali bersama kalian? Aku akan membawa ibuku pergi. tidak mungkin. Ibumu seumur hidup jangan pernah berpikir melangkah keluar dari aula keabadian. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku memaksa masuk. Ayah kita, jangan buang-buang waktu dengan anak terkutuk ini sia-sia. Sekte Mentari membara, gerbang Yun Xiao akan segera datang menghalangi kita pergi bersama menghadap ketua aula meteor yang baru. Itu akan menjadi kerugian besar. Orang kemari, usir dia keluar. Lapor, Ketua Aula. Ada masalah besar pemimpin sekte Yunyang, Gabriel Silverio, telah menerobos masuk ke gerbang gunung dengan orang-orangnya. Saudara Zentian, aku ingin menemuimu. Tapi murid-muridmu menghalangi dengan berbagai cara. Aku terpaksa menggunakan beberapa cara. Kamu tidak keberatan, kan? Gabriel Silverio, apa yang kau lakukan di aula keabadianku? Keluarlah. Keluar bisa, tapi kamu harus menyerahkan surat penghadapan untuk ketua aula yang baru keluarkan. Mau surat undangan? Mimpi. Su Zentian, orang bijak tahu diri. Putrimu menikah dengan pendekar rendahan dari teritori selatan. Nama baik aula keabadian sudah hancur. Puluhan tahun ini, aula keabadian bahkan tidak punya satu murid pun yang layak ditonjolkan. Dengan kalian para sampah ini, berani mengunjungi kepala pavilion bintang jatuh, jangan mempermalukan orang Zhongzhou. Lebih baik serahkan surat undangan sekarang. Enak saja. Orang tua keparat. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan aula keabadian. Suhan, seorang sampah tanpa bakat, bahkan kalah dari adikmu. Pantas bertarung denganku? Gabriel Silverio. Viausta lilik terlaluan. Su Zentian, kamu sudah tua, bahkan kamu pun tidak bisa menghentikanku. Hari ini surat undangan pasti ku ambil. Semua, dengar perintah. Rebut surat undangan itu. Sekelompok sampah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa benar kita harus menyerahkan surat undangan begitu saja? Asal kalian setuju mengajakku mencari ibuku, orang tua ini serahkan padaku. Hah? Aku tidak salah dengar. Dasar anak haram. Kau malah mau membantu kami menyingkirkan Gabriel Silverio? Kau pikir sekte Claudiang itu sekte kecil seperti teritori selatan? Kau hanya perlu bilang padaku bersedia atau tidak. Baik. Bantu aku singkirkan Gabriel Silverio. Aku akan membawamu bertemu ibumu. Ingat kata-katamu. Ayah. Bagaimana kau bisa setuju pada bocah haram ini? Lebih baik dia mati. Dengan begitu satu-satunya noda Luna akan hilang. Ternyata kau adalah Suyu, anak haram kecil yang dilahirkannya. Dibesarkan di tempat barbar seperti itu. Pasti kau tidak tahu. Seperti apa orang yang benar-benar kuat. Saran aku segera menyerah atau akan kubunuh kau. Banyak omong. Ayo langsung bertarung.
Dia ternyata. Satu telapak tangan dengan satu tepukan, dia mendorong Gabriel Silverio mundur. Aku nggak nyangka. Kamu ternyata jagoan. Tadi pukulan itu aku nggak pakai tenaga penuh kalau kamu mau mati. Silahkan lanjutkan. Berhenti nggak jadi lawan. Kukira aku salah perhitungan. Nggak nyangka Su Yue bisa melahirkan anak haram sekuat ini. Dia menyerah. Kalian harus menepati janji ajak aku cari ibuku. Jangan kira punya tenaga kasar bisa berbuat seenaknya. Anak haram nggak berguna, nggak berhak menuntut apapun. Kalian mau ingkar janji? Bukan ingkar. Cuma bikin kamu sadar diri. Ayahmu hanyalah petarung rendahan, meski kamu punya sedikit kemampuan. Tapi asal-usulmu tetap hina. Kalau kamu benar-benar peduli sama ibumu, jangan pernah muncul di depannya lagi. Kelihatannya kalian memang mau cari masalah. Jangan banyak omong. Waktunya sudah tiba. Kami harus menghadap pemimpin baru Paviliun Bintang Jatuh. Kalau sampai menghambat acara penting ini, kamu nggak akan cukup dibayar meski dipotong-potong. Aku sebenarnya nggak ingin di hadapan kalian yang meremehkan orang memperlihatkan identitas asli. Kalau mau menghadap aku nggak perlu repot-repot. Sekarang langsung berlutut saja. Perintah aula. Dia adalah pemilik aula yang baru. Tidak mungkin. Perintah aula ini palsu pemilik aula Bintang Jatuh. Betapa tingginya status itu. Kenapa harus kamu sialan ini? Apakah itu benar? Tanya saja pada Wei Zheng, nanti tahu. Ketua Su, segera berangkat, kalian di aula keabadian belum siap. Tuan Muda Wei, kamu datang tepat waktu. Ada seorang sialan yang tidak tahu mati di sini berani memalsukan perintah aula, mengaku sebagai pemilik aula yang baru. Siapa sih yang tidak tahu diri itu? Wei Zheng. Apa kau masih ingat aku? Wei Zheng dari Sekte Mentari Membara menghadap pemilik aula. Tuan Muda Wei, apakah Tuan salah orang? Ayah anak ini. Hanyalah seorang petarung hina dari teritori selatan. Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin Istana Bintang Jatuh yang baru? Apakah aku akan menggunakan hal seperti ini untuk menipumu? Di atas arena kekalahanku oleh pemimpin istana disaksikan oleh para master dari 4 wilayah. Apa mungkin aku bahkan tidak mengenali orang yang mengalahkanku? Dia benar-benar pemimpin istana. Tidak kusangka, seorang petarung hina bisa melahirkan anak laki-laki yang begitu hebat. Cukup, kalian terus-menerus mengatakan hina. Tahukah kalian ayah pemimpin istana adalah pemimpin Sekte Kehendak Langit? Sekarang Sekte Kehendak Langit akan menjadi yang terkuat di antara 4 wilayah. Jika pemimpin istana mereka hina, maka yang lainnya bahkan lebih buruk dari sampah. Hari ini, siapapun di antara kalian yang berani lagi tidak hormat kepada pemimpin istana dan ayahnya aku Wei Zheng, meskipun harus mengerahkan seluruh kekuatan Sekte Mentari Membara, akan tetap membela martabat pemimpin istana. Sekarang mengenai identitasku kalian tidak keberatan lagi, kan? Menghadap pemimpin Istana Bintang Jatuh. Aku tidak tertarik dengan penghormatan kalian. Sekarang aku hanya ingin tahu di mana ibuku sebenarnya. Pemimpin istana, biarkan aku menuntunmu. Pergi kalian semua. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Bu. Ini aku. Huanger. Huanger. Bu. Huanger.
Apakah itu Huangerku? Bu, ini aku. Huangerku. Kau sudah besar sekarang. Ternyata kau benar-benar masih hidup. Jika mereka memberitahuku kebenaran sejak awal, aku tidak akan membiarkanmu sendirian di sini. Semua ini salah ibu. Dulu ibu berjuang mati-matian. Seharusnya ibu membawamu keluar. Jangan bicara seperti itu. Yang terpenting adalah ibu masih hidup. Ibuku adalah Santa dari Aula Keabadian. Dan juga adikmu. Kalian memperlakukannya seperti ini. Tuan, jangan marah. Ya, aku lalai. Huanger. Ibu sudah lama tidak pernah ke dunia luar. Mengapa orang Su memanggilmu Tuan? Sekarang kau berada di sekte apa? Ayahmu. Cinding. Bagaimana keadaannya sekarang? Kita pergi dari sini dulu. Di jalan aku akan menceritakan semua yang terjadi kepadamu. Selamat jalan, Tuan. Huanger, gimana kalau ibu tidak masuk dulu? Setiap kali memikirkan bertemu ayahmu, hati ibu ini benar-benar tidak bisa tenang. Ibu, kalau kamu tidak mau bertemu, kita tidak usah pergi. Kita kembali kali ini hanya untuk menjemput Beibei. Setelah kita menjemput Beibei, aku akan mengantarmu ke pavilion bintang jatuh. Di sana tenang, tidak ada yang akan mengganggu kalian. Ini ada apa ini? Ini. Apa yang terjadi? Di mana Beibei? Xiao Menzu, akhirnya kau kembali. Siapa yang melakukan semua ini? Zhang Yuntian. Dia tidak tahu telah mempelajari ilmu sesat macam apa. Kekuatan tak terbatas kebal senjata, benar-benar monster. Tidak hanya melukai pemimpin yang baru kembali dari sekte Harimau Tunduk, tapi juga menculik pemimpin dan Beibei. Di mana dia sekarang? Dia bilang, suruh kau pergi ke tempat di kain ini, sendiri menemuinya. Xiao Menzu, kau harus membalaskan dendam kami. Zhang Yuntian. Berani sekali dia. Huanger, ibu menemanimu. Tidak bisa Ibu Zhang Yuntian tiba-tiba menjadi begitu kuat, ini sangat aneh. Ini sangat berbahaya, Ibu. Jangan lupa, ibu juga bisa bela diri bila perlu. Bisa membantumu. Baik. Beibei. Akhirnya kau datang. Huang, cepat pergi. Zhang Yuntian itu ilmu sesat apa yang dia latih? Sangat aneh. Kau bukan lawannya, cepat pergi. Ayah. Luna, kau... Aku... Huang, cepat bawa ibumu pergi. Ini terlalu berbahaya. Huang, kita selamatkan mereka dulu. Selangkah lagi, aku akan bunuh mereka. Zhang Yuntian, musuhmu adalah aku. Lepaskan mereka. Aku lepaskan mereka. Siapa yang akan melepaskanku? Aku beritahu kau. Semua ini karena dirimu. Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan hancur. Sekarang pertemuan seni bela diri sudah tidak ada. Istriku juga pergi. Bahkan ayahku tidak bisa menerima ini. Meninggal mendadak. Sekarang keluargaku hancur, tak punya apa-apa.
Hari ini aku akan membuatmu melihat bagaimana orang yang kau cintai mati di depanmu. Aku akan membunuh ayahmu dan putrimu dengan tanganku sendiri. Bersiaplah mati. Cari mati. Mustahil. Aroma ini adalah pil darah pembakar. Tidak. Teknik kultivasimu lebih kejam dari pil darah pembakar. Kau bahkan mengorbankan umurmu untuk meningkatkan kekuatan. Apa yang aku takutkan? Aku tidak punya apa-apa. Bahkan jika aku masuk neraka hari ini, aku akan membawa seseorang bersamaku. Mustahil, ilmu sesat ini bisa menyerap Ciku? Tadi kau sombong sekali kan? Sekarang kau kehilangan ki, bagaimana kau bisa melawanku? Jangan sakiti anakku. Jangan khawatir, hari ini kalian semua tidak akan selamat. Terimalah kematianmu. Apa ini? Ini bukan telapak yin dan yang. Kamu pikir aku cuma punya satu jurus? Benar ilmu puncak pavilion bintang jatuh. Ternyata bisa melawan ilmu sesatnya. Ini ilmu silat pavilion bintang jatuh. Kamu benar-benar menjadi pemimpin pavilion bintang jatuh. Kenapa? Kenapa aku sudah begini masih tidak bisa mengalahkanmu? Kenapa kamu bisa memiliki segalanya? Aku tidak terima. Kalau saja kamu tidak egois memanfaatkan orang lain, kamu tidak akan mengalami ini. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Jangan mendekat. Orang sepertimu di dunia ini hanya membawa bencana. Lebih baik mati aja. Huang Er, kamu nggak terluka kan? Ibu, aku tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Lepaskan mereka dulu. Ya. Ayah. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Ini salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Ayah berjanji padamu, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu mengalami ini lagi ya. Ibu, masalahnya sudah selesai. Ayo kita kembali ke aula meteor jatuh. Ya. Ayo. Huang Er. Dulu, semua ini salah ayah. Ayah hanya memikirkan diri sendiri. Untuk memperluas kekuatan sekte kehendak langit. Aku rela mengendalikanmu, memanfaatkanmu semua ini. Semua ini adalah kesalahan ayah padamu. Sekarang, kamu bisa menjadi pemimpin aula meteor jatuh. Sudah melampaui ayah. Ayah sangat bangga padamu. Mulai sekarang, kamu bisa hidup sesuai dengan keinginanmu sendiri. Huang Er, Beberapa hari yang lalu, aula keabadian dan sekte lainnya mengirimkan banyak obat penyembuh, gunakan sesuai kebutuhanmu. Ini. Anak nakal. ikuti aku. Dulu kita bertengkar hampir seumur hidup, sekarang waktunya untuk tenang.